Yuhu, kali ini kita mau bahas apa guys? Kali ini kita akan ngebahas putar dunia zaman sekarang. Tepatnya di negara kita Indonesia nih. Wih, seru tuh kayaknya. Yoi, nggak usah lama-lama, langsung dibahas kuy. Kalau bisa kita lihat, sekarang ini lagi masa-masa pandemi yang bikin ekonomi di Indonesia benar-benar merosot. Bener banget, kemarin nih ya, aku buka usaha kerajinan anyaman bukannya untung malah buntung. Udah aku keluarin modal banyak, taunya nggak laku. Ya maklum, namanya juga lagi musimnya corona, nggak bisa dilawan. Emangnya kamu jualan di mana, Pet? Perasaan kalau aku lihat di HP, banyak orang ya malah makin banyak uangnya. Sebenarnya sih, awalnya aku itu nyoba jualan di pinggir jalan. Dan aku pilih yang rame dong, supaya laku. Tapi, daganganku semuanya gampang banget kotor, karena debu dari asap kendaraan itu loh. Nih aku kasih solusi. Kalau kamu jualan di pinggir jalan, kamu harus bikin kemasan yang menarik supaya orang-orang yang lewat itu tertarik. Nah, kamu juga harus bikin kemasan yang menutupi anyamanmu, kayak plastik atau yang lainnya. Biar kerajinan anyamanmu gak kotor. Sekarang lagi pandemi, bukannya stay at home, malah keliaran di jalan. Beneran ya, sama aku juga. Orang-orang sekitar susah dibilangin, apalagi disuruh tertib. Nanti kalau ada masalah, pemerintah lagi yang disalahin. Parah sih. Yap, parah dan berbahaya banget kalau semisal kita ngehirup asap kendaraan. Loh, kok bisa gitu? Pertama kali buka sering banget nggak sengaja ngehirup. Wah, harus hati-hati tuh. Soalnya, gas asap kendaraan itu mengandung CO atau karbon monoksida. Nah, kalau kehirup itu bisa menurunkan kadar oksigen yang didistribusikan dalam darah dan bisa timbul kerusakan saluran pernafasan, kayak asma atau kanker paru-paru. Asap kendaraan juga ada sulfur oksida loh. Nggak terlalu merugikan manusia, tapi rugi untuk lingkungan. Ruginya di mana tuh? Gas sulfur oksida ini bisa bereaksi sama uap air di awan dan membuat asam sulfat. Kalau awan itu turun hujan, jadilah air hujan bersifat asam yang bisa buat tumbuhan mati. Berbagai jenis ikan mati. Nah kan hujan asam sifatnya klorofil. Jadi bangunan yang kena hujan itu pasti bisa lapuk atau berkarat. Aduh, bahaya juga ya kalau gitu. Kemarin aku juga habis meneliti penyebab pencemaran udara. Ternyata nggak cuma dari asap kendaraan saja, dari faktor alam juga ada. Contohnya abu dan gas vulkanik gunung berapi dan kegiatan mikroorganisme. Kalian tahu kan, aku anaknya dramatis dan puitis. Terus, Aku jadi keinget puisi yang tepat banget buat kondisi kota kita, karya dari Ferdinand DJ Saragi. Coba bacain deh. Belum lagi terdengar kicauan burung pagi, udara kotor telah berubah menjadi hitam, membuat sesak untuk bernapas. Kotaku tidak seperti dulu lagi. Udara telah tercemar di sini. Polusi telah bertebaran di seluruh penjuru. Dulu masih banyak pohon di sini, tumbuh mengikuti alur jalan, tapi kini pohon sudah berubah imitasi asap kendaraan. Pabrik-pabrik semakin hari kian beringas penuhi udara di kota ini. Naura emang keren, menghayati banget. Udah biasa mah kalau Nora bacanya penuh dengan penghayatan. Kocak, oh iya, daripada jualan di pinggir jalan, kenapa kamu nggak jualan di taman kota aja? Iya, kenapa kamu nggak jualan di sana? Oh iya, kemarin waktu di rumah nenekku, kan di sana nggak ada sinyal tuh. Tiba-tiba aku kepikiran buat ngitung panjang sisi depan dari taman kota. Sisi depan bagian mana? Sisi yang arahnya sama kayak tugu itu loh, tepatnya di samping panjang sisi yang udah diketahui. Bosannya orang aneh juga ya, emang panjangnya berapa? Jadi, kata ayahku, taman kota itu kan bentuknya segitiga. Nah, besar sudut yang terbentuk dari taman itu 37 derajat dan 150 derajat. Salah satu panjang sisinya itu 15 meter. Itu sudut apa? Oh iya, kalau aku ilustrasikan dalam bentuk gambar jadi kayak gini.
Besar sudut A adalah 150 derajat, besar sudut B itu 37 derajat, dan panjang sisi antara sudut B dan C alias panjang sisi A itu 15 meter. Lalu, menurut aturan sinus, A per sin A sama dengan B per sin B. Lalu, 15 per sin 150 derajat sama dengan B per sin 30 derajat. Lalu, 15 per setengah sama dengan B per 3 per 5. Lalu, B sama dengan 15 kali 3 per 5 per setengah. Setelah itu, 9 kali 2 per 1 dan hasilnya 18 meter. Jadi deh panjang salah satu sisinya itu 18 meter. Niat banget kamu. Kalau bahas matematika, nggak tahu kenapa selalu keinget Jerome. Jerome bukannya pernah rilis buku yang sempat jadi top 10 di Gramedia? Iya, bener, bagus banget kan bukunya? Buku apaan sih? Masa nggak tahu? Judulnya Mantapu Jiwa itu loh. Pernah baca kayak gitu. Kalau dari internet, resensinya bagus sih. Resensi. Apaan lagi itu? Ada Naura, resensi itu penilaian terhadap suatu karya, misalnya buku. Isinya ada judul, data buku, isi resensi, dan penutup. Judul penting banget di sebuah resensi. Judul juga harus menarik. Contohnya review buku Mantapu Jiwa oleh Jerome Pauline. Terus ada data buku. Misalnya judul buku Mantapu Jiwa dengan penulis Jerome Pauline Sijabat. Penerbit oleh PT Gramedia Pustaka Utama, tebalnya 206 halaman. Pet, kapan bukunya dirilis? Oh iya, buku ini rilis bulan Agustus 2019. Bukunya cerita tentang apa? Kalau cuma soal matematika itu bikin bosan banget sih. Enggak, isinya kisah hidup Jerome yang bisa sukses kuliah di Jepang dan jadi YouTuber terkenal. Impian Jerome buat kuliah itu udah ada sejak dia SD. Jadi dia usaha dapetin beasiswa S1 penuh di luar negeri sejak SMP. Dan akhirnya dia berhasil lulus jadi mahasiswa di Waseda University. Ini sih menginspirasi banget. Tampilannya kalau sekilas nggak ngebosenin deh. Ilustrasinya menarik dan halaman yang warna-warni juga mempermudah pembaca untuk mencerna. Tapi sayangnya, di buku ini kurangnya proporsi cerita tentang gimana Jerome bisa jadi YouTuber terkenal. Nah, yang dibicarakan Ayu sama Petra tadi juga termasuk isi resensi, spesifiknya argumen sih. Kalau di setiap teks itu pasti bagian terakhirnya kesimpulan atau gak penutup kan? Wih, pinter nih, bagian terakhir resensi itu penutup. Biasanya yang ada di bagian penutup itu alasan buku itu dirilis atau mungkin kesimpulan dari penulis resensi. Yuhu, kayaknya tadi ada yang kasih saran jualanku deh. Iya, saking asiknya jadi lupa topik. Tapi kayaknya kamu lebih cocok buat jualan lewat online. Apalagi sekarang ini lagi masa pandemi. Bener kata Naura, era sekarang makin maju. Dan kalau kamu jualan juga harus mengikuti perkembangan, biar konsumen juga nggak hilang. Sekarang ini pengguna internet di Indonesia lebih dari 50% penduduk. Kamu juga punya peluang besar untuk memulai bisnis online. Iya juga, cuma aku bingung gimana cara kerjanya. Selama ini kan aku jualan di pinggir jalan, kadang juga di pasar. Nih ya, biar bisnis onlinemu jalan terus, kamu perlu tahu tren yang waktu itu lagi banyak diminati konsumen. Enggak cuma tahu tentang tren, tapi kamu juga harus menarik perhatian konsumen dengan pemasaran produk. Gimana caranya menarik perhatian konsumen? Kamu ini caranya hampir sama waktu kamu jualan di pinggir jalan. Bedanya kamu promosi lewat media sosial, bikin brosur semenarik mungkin. Wih, gila nih. Tere pinter banget sih ya soal bisnis berbisnis. Gila sih, padahal masih muda loh kamu. Aku jadi pengen. Aku soalnya terinspirasi sama salah satu tokoh pengrajin. Beliau keren banget. Siapa tuh? Jadi penasaran. Sebentar, aku dengar kamu pinter bahasa Inggris kan? Aku pengen denger nih kamu cerita tokoh yang kamu idolakan pakai bahasa Inggris. Please. Oke deh. Yuk kita sambut storyteller kita. Bisa aja.
Okay, now listen to me. Dia Rahmadita is my idol. She has been starting her business since 2007. She is a businesswoman of handicraft from scraps. Scrap which she uses are used for plates, glass, or glass bottle. At first, Dia ran her business because of her hobby in making handicrafts. She's just used makeshift capital. There are cat, tissue paper, and some crabs. Dia was hesitant because she felt she had no talent at craft, but she still regularly ran her business. Success and failure she lived, including when she was struggled to find a market. At this time, she admitted that she already had several buyers in other countries. Wow, bagus banget. Pantesan deh, kamu bisa segampang itu ngejalanin bisnis. Kamu benar-benar meneladani tokoh tersebut dan mengambil sisi positifnya yang bisa kamu tiru ya. Hebat, Tere. Yang namanya bisnis itu nggak selalu gampang, pasti ada masa-masa sulitnya. Kalau kamu bisa handle segala permasalahan, bisa clear. Dengar ceritanya Tere, jadi pengen bisnis online nih. Boleh tuh, ya iseng-iseng aja. Siapa tahu jadi star seller. Sekarang ini yang lagi tren apa sih? Ya, sesuai pemakaian medsos itu kan kebanyakan anak remaja yang kece. Biasanya mereka mentingin looks-nya, pakaiannya gitulah. Kalau aku lihat di website online-nya Tere, kerajinan semua sih. Emangnya anak zaman sekarang masih minat soal kerajinan gitu? Kerajinan yang dibuat Tere itu nggak kelihatan monoton. Apalagi kan sekarang selera orang makin banyak. Konsumen Tere kebanyakan beli buat nambah nilai estetika di lingkungan mereka. Iya dong. Oh ya, by the way, Petra, mana tumben banget dia nggak nongol, biasanya semangat banget. Apa sih? Aku lagi sedih. Ya kali, aku udah bikin brosur yang oke banget, udah keren, udah aku kasih diskon yang gede, tetap nggak ada yang beli. Kalau gini, yang ada aku tambah rugi dong. Waduh, padahal kamu baru buka bisnis 1 minggu yang lalu. Cepet banget kamu nyerahnya. Ya Pet, gini ya. Jadi, orang jangan cepet ngeluh. Nggak laku itu biasa di dunia bisnis. Banyak kan orang-orang yang awalnya direndahin, malah ada yang udah bangkrut, tapi mereka mulai bangun bisnis mereka lagi. Bener tuh kata Nora, aku sih setuju. Apalagi kan ekonomi waktu pandemi ini merosot banget. Nah, kamu bisa kasih progres perekonomian di Indonesia dengan jualan online ini. Jangan langsung banyak pikiran negatif, kamu baru mulai kok. Diko ingat deh, dulu perjuangan Yesus yang tanpa mengeluh buat menebus dosa umat manusia. Boleh ceritain nggak? Soalnya aku nggak tahu sama sekali. Pasti, Yesus itu sudah semestinya diteladani oleh umat Kristiani. Jadi, waktu itu Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani dan tiba-tiba ditangkap beberapa prajurit, diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan disalib. Nah, waktu perjalanan ke Bukit Golgota, ia memanggul beratnya kayu salib sambil dicambuk sampai darahnya bercucuran. Aku boleh lanjut nggak? Soalnya kisah ini salah satu alasan aku meneladani Yesus. Boleh, Kak. Oke, setauku enggak cuma dicambuk, tapi Yesus juga dikasih mahkota duri yang ngebuat kepalanya juga bercucuran darah. Setelah sampai di tujuan alias Bukit Golgota, tangan dan kaki Yesus dipaku. Tapi aku kasih tahu ya, Yesus enggak cuma disalib, tapi sebelumnya ia juga menerima ejekan dan hujatan dari banyak orang. Pantasan ya banyak orang yang meneladani Yesus. Benar, walaupun kayak gitu, Yesus tetap sabar dan terus berdoa agar Allah mengampuni perbuatan mereka. Wah, ini sih keren banget perjuangan Yesus. Parah sih kalau kita sebagai manusia cepet banget ngeluh karena masalah sepele aja. Ayo, please deh, nggak usah nyindir ya, tahu kok. Jerome yang semangat buat kerja dan belajar, masa fansnya enggak sih? Ya juga ya. Ayolah Pet, semangat. Kali ini bolehlah sepi. Mungkin bulan depan udah ada perusahaan namanya Petra's Craft. Haha, langsung gitu ya. Harus dong. Kayaknya percakapan kita udah lama ya.
Iya nih, aku pikir percakapan kita sampai sini dulu. Nanti kalau lama-lama pendengarnya malah bosen. Jadi kalau gitu, see you guys. See you tuh.